Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Informatika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Materi pembelajaran kita hari ini adalah perangkat lunak komputer atau disebut juga dengan software. Materi ini sesuai dengan KD 3.1 yaitu mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi dengan indikator pencapaian 3.1.2 yaitu menjelaskan jenis dan fungsi sistem operasi dan aplikasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran hari ini diantaranya adalah peserta didik dapat 1. Menyebutkan jenis-jenis perangkat lunak komputer, 2. Mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak komputer, dan 3. Menjelaskan fungsi perangkat lunak komputer. Anak-anak, tahukah kalian, untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer, terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi. Ketiga komponen tersebut yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan juga manusia sebagai user atau disebut juga dengan brainware. Namun, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, kita akan lebih jauh lagi mengenal apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa instruksi-instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Software inilah yang mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Apa saja yang termasuk dalam perangkat lunak komputer? Contoh pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka berbagai perangkat periferal dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu, apa pentingnya sistem operasi bagi komputer? Sistem operasi memiliki peran yang sangat penting untuk sebuah komputer. Sistem operasi diibaratkan sebagai nyawa sebuah komputer. Tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi sistem operasi bagi komputer diantaranya adalah mengenali suatu program, menyiapkan aplikasi program agar komputer dapat bekerja dengan terkontrol, lalu membuat pekerjaan lebih terasa mudah dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh dari sistem operasi. Yang pertama adalah DOS. DOS adalah sistem operasi yang menggunakan antarmuka karakter atau sering disebut dengan Character User Interface atau CUI. Berikutnya adalah Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI, Graphical User Interface, agar lebih mudah dioperasikan. Kemudian yang ketiga ada juga contoh lain yaitu Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan freeware dan open source. Linux adalah salah satu sistem operasi paling andal, aman, dan dapat dipercaya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menghidupkan sebuah komputer. Langkah-langkahnya adalah 1. Pastikan komputer telah terhubung dengan sumber daya listrik. 2. Tekan tombol power pada casing CPU dan monitor. 3. Tunggu sampai muncul tampilan login pengguna. 4. Pilihlah salah satu nama pengguna dan jika diminta, masukkan password. Yang kelima, tekan tombol enter. Kemudian, tunggu sebentar sampai desktop Windows ditampilkan. Dalam proses menghidupkan komputer, kita akan mengenal istilah yang disebut dengan booting. Booting merupakan proses pembacaan seluruh hardware dan software pada sistem komputer saat komputer pertama kali dihidupkan sampai komputer siap untuk digunakan. Terdapat 5 jenis booting dalam komputer. Yang pertama, cold booting, yaitu menyalakan komputer dari keadaan benar-benar mati. Yang kedua, warm booting, yaitu menyalakan komputer dari keadaan tidak aktif seperti saat standby. Yang ketiga adalah soft booting, yaitu proses booting yang dilakukan oleh sistem perangkat lunak komputer. Lalu ada juga yang disebut dengan hard booting,
proses booting yang dilakukan secara paksa dengan perangkat keras. Kemudian yang terakhir adalah rebooting, yaitu proses mematikan komputer lalu menyalakan kembali hingga bisa digunakan lagi. Selain sistem operasi, jenis perangkat lunak atau software juga masih banyak loh. Contoh-contoh tersebut digolongkan menjadi beberapa jenis diantaranya. 1. Perangkat lunak pemrograman, yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan dan menerjemahkan sebuah komputer. Contohnya ada JDK, Visual Studio, Borland Delphi, WXDEF, C++, Android Studio, dan lain-lain. Yang kedua adalah perangkat lunak utilitas. Adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan sehingga komputer dapat bekerja secara optimal dan dapat mempertahankan kinerja terbaiknya. Contohnya adalah antivirus. Berikutnya ada juga perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus. Contohnya, Photoshop untuk editing foto, Microsoft Word untuk mengolah kata, Microsoft Excel untuk mengolah data berupa angka, Corel Draw untuk desain grafis, dan masih banyak lainnya. Anak-anak, dalam penggunaannya, perangkat lunak memiliki sebuah kebijakan yang disebut dengan lisensi. Lisensi adalah sebuah izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Jenis dari lisensi tersendiri juga banyak loh. Apa saja? Yang pertama ada retail software, yaitu jenis yang dijual melalui toko-toko retail atau distributor resmi dan dilengkapi dengan layanan pra dan pasca penjualan. Ada juga OEM software, shareware, clipperware, lalu demo software, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan pemasaran, lalu ada adware, yaitu perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas dan gratis, lalu ada juga freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat didownload secara gratis dari internet, lalu ada juga public domain software dan lisensi MIT. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar.